di dalam kita mengafani nggak boleh juga kita melihat auratnya. Jangan berarti mayat langsung ditaruh begitu terus telanjang bulat begitu lalu kita lihat, enggak, tetap ada penutupnya. Kita haram melihat biar menutup mayat. Mohon ini yang mengikuti lebih enak jika Anda memiliki buku ini dan belajar. Jika pakai buku tentu ada lebihnya, athbat, lebih kuat di pikiran, lebih kuat di otak daripada yang hanya sekedar dengan telinga, tapi dengan membaca juga. Kemudian bisa dibaca di saat kita berada di luar majelis. Jadi kami himbau untuk bisa memiliki buku ini demi kemudahan dalam belajar. Kita masih di bab cara mengafani jenazah. Jenazah laki-laki, kainnya kemarin sudah dijelaskan 3 kain. Perempuan 5, akan tapi tidak satu model. Kalau laki 3. Cara menyusun kain kafan jenazah laki-laki. Bagi jenazah laki-laki yang dikafani dengan 3 lembar. Kalau 1 lembar dibungkus begitu saja, yang penting tertutup semuanya kalau 1 lembar. Tapi kalau 3 lembar ini kurang lebihnya semacam ini. 1 lembar kain dihamparkan, misalnya ada praktek nanti suatu ketika. Lembar kedua dihamparkan di atasnya dan sedikit nyerong ke kanan. Jadi kalau mujur begini, sedikit nyerong, anggap saja dari satu kain kita hamparkan ke depan sana. Lembar kain kedua dihamparkan di atasnya, sedikit serong ke kanan. Lembar ketiga di atasnya serong ke kiri. Jadi 1 lurus kita, yang di atas kedua sedikit nyerong kanan, yang ketiga sedikit nyerong kiri. Jenazah taruh di atasnya, ditambahi menambah wangian di permukaan kain kafan. Kemudian meletakkan jenazah di atas kain kafan. Tangan jenazah disedekapkan, kedua ibu jari kaki diikat yang lembut. Yang penting tidak merenggang begitu saja, cukup diikat yang lembut. Kemudian kain dililitkan satu demi satu. Jadi yang paling terakhir diletakkan dilipatkan terlebih dahulu. Jadi yang paling pertama diletakkan menjadi yang paling terakhir, ya gitu. Jadi dilipat satu berikutnya, karena nyerong itu agar tidak sisi ketemu sisi. Sebab kalau sisi ketemu sisi kebuka. Jadi sisi yang kebuka ditutup oleh kain berikutnya begitu. Jadi tidak satu susunan, tidak satu letak. Jadi kain pertama lurus begini, kain kedua sedikit nyerong, kain ketiga nyerong ke kiri. Jadi nanti di saat dililitkan menjadi tertutup semuanya. Sisi yang kebuka ketutup sama kain berikutnya, sisi yang kebuka ketutup sama kain berikutnya, sisi yang kebuka ketutup kain sama berikutnya, seperti itu. Cara melipatnya, dilipat terlebih dahulu kain nomor 3 yang paling terakhir, selanjutnya kain nomor 2, kain nomor 1. Tapi jika hanya menggunakan selembar kain, maka cukup kain dihamparkan lalu jenazah ditempatkan di atas kain tersebut, kemudian kain dililitkan sehingga tertutup sekujur tubuhnya dengan benar. Sudah selesai kalau 1 kain. Jenazah perempuan, karena kemarin jenazah perempuan ada 2 hamparan kain, kemudian ada khimar untuk kepala, ada izar untuk bawah, ada gamis untuk badan sampai bawah. Urutan cara memakaikan kain kafan bagi jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Gambarannya sudah Anda tahu, kemarin ada 2 kain, 2 lembar kain, kemudian 1 gamis, 1 khimar, 1 izar. 2 lembar kain seperti lembaran kain untuk kaum pria tadi. Kemudian setelah itu ada
khimar. Khimar itu yang selembar kain yang diperkirakan bakal menutup bagian kepala. Izar, selembar kain yang diperkirakan bakal menutup antara pusat dengan lutut. Gamis diperkirakan menutup badan. Sudah sebutkan kemarin keterangannya, tidak kita ulang lagi. Nah, cara meletakkannya, meletakkan lembaran pertama yang paling besar, 2 lembar besar pertama. Lembaran kedua ya ini, jadi sedikit nyerong ke kanan yang pertama, sedikit nyerong ke kiri, tapi menumpuk. Lagi-lagi tujuannya nanti pada akhirnya di saat yang pertama dilipat, kemudian yang kedua dilipat, ujung tidak ketemu ujung, sehingga ujung ketutup sama kain bawahnya. Kemudian meletakkan setelah lembar kain pertama, kain kedua, baru diletakkan gamis di atas 2 kain lembar tersebut. Gamis itu diperkirakan nanti kalau jenazah kita baringkan di situ, kain yang kita sebut sebagai gamis itu akan menutup bagian badan sampai bawah, sampai kaki. Setelah itu diletakkan kain, dikirakan khimar, diperkirakan tempat kepalanya, dikira-kira. Kan kita sudah tahu mayatnya seberapa gede, jadi diletakkan di bagian kepala, namanya khimar. Meletakkan khimar tepat di bagian kepala. Kemudian meletakkan izar. Izar tuh kalau kita tuh bahasanya sarung. Nah kalau sarung itu kan bapak-bapak kalau pakai sarung di mana? Di kepala? Ya enggak, di sini antara pusat dengan lutut. Jadi izar itu adalah kain yang menutupi antara pusat dengan lutut, diletakkan di situ. Jadi kain pertama, kain kedua, ada khimar, ada izar, ada baru gamis. Ada gamis, ada khimar, ada izar. Ada gamis menutupi badan tapi enggak semuanya. Ada khimar menutup kepala, ada izar antara pusat dengan lutut. Setelah itu ditambah wangian sebelum ditumpangkan di situ jenazah. Meletakkan jenazah di atas kain kafan. Tangan jenazah disedekapkan, kedua ibu jari kaki diikat, tapi yang lembut ya, jangan. Semua lubang anggota tubuh jenazah ditutup dengan kapas yang halus. Ini seharusnya ada juga di sebelumnya. Tolong diisi juga sebelumnya. Untuk laki juga ada, dikasih kapas. Kemudian dililitkan satu demi satu. Cara melilitnya urutannya, dilipat terlebih dahulu kain nomor 5, khimar, kepala dulu. Ada sebagian yang mengatakan izar dulu, karena bagian yang harus ditutup beda, terserah, bebas. Izar dulu menutup aurat besar. Di dalam kita mengafani nggak boleh juga kita melihat auratnya. Jangan berarti mayat langsung ditaruh begitu terus telanjang bulat begitu lalu kita lihat, enggak, tetap ada penutupnya. Kita haram melihat biar menutup mayat. Jadi ada kain, biasanya kain kemban atau kain lebar, taruh di paling atas. Jadi mayat taruh di kain kafan yang sudah kita siapkan, jenazah tetap tertutup. Sehingga di saat kita lipat itu juga dalam keadaan tertutup, tidak diblak begitu. Haram, dosa. Yang melihat dosa, yang membuka dosa. Mayatnya nggak ada dosa. Jadi jangan mentang-mentang mayat, termasuk naudzubillah di sebagian kampung, mandikannya tidak dapat yang tertutup sehingga bahan intip-intipan dilihat dan sebagainya, haram, dosa. Kemudian lalu kain kafan nomor 3 gamis. Jadi kepala, izar, gamis, baru selanjutnya kain nomor 2 dan nomor 3, nomor 1 dilipat yang besar, ketutup. Jadi yang khimar di dalam, urutannya semacam itu. Catatan, diupayakan ikatan untuk jenazah adalah ikatan yang mudah dilepas. Kalau bahasa Jawa ikat tali wangsul, jadi ada bagian sisi ujungnya kalau ditarik langsung lepas. Apa namanya? Ada tali pati kalau bahasa Jawa. Ada tali wangsul yang kamu dikembalikan. Wangsul itu kembali, tidak tahu. Silakan cari bahasa Indonesianya. Bahasa Jawa lebih lengkap. Ayo coba. Yang ngerti bahasa Indonesia? Tali sepatu katanya. Iya kayak tali sepatu. Cuman tali sepatu itu ada namanya. Di saat dipakai di kain ya kan. Apa ya coba? Tali apa? Tali hidup, tali mati. Ya sudah, pokoknya ada ikatan, jadi ujungnya itu masih kalau ditarik langsung lepas gitu loh. Bukan tali pati kalau bahasa Jawa. Beruntung yang ngerti bahasa Jawa, lengkap bahasa Jawa. Ada tali wangsul, gampang diwangsul, dikembalikan, sama tali pati, mati sudah. Nah, ini tali wangsul. Sudah pakai tali wangsul saja biar dijadikan bahasa Indonesia nanti. Jadi gitu, maksudnya apa?
Di saat sudah dibaringkan di liang lahat itu dilepas, dilepas. Karena apa? Dan melepasnya tanpa membuka aurat, langsung gampang. Karena apa? Mayat itu kita semua tidak usah sombong, kita akan membusuk, akan jadi bangkai, membusuk, meledak, meletus, kita itu akan membengkak, mulai membusuk. Nah, membengkak ini kalau ikatannya tidak dilepas, kita bayangkan gitu ya, melempuh ini adalah keikat, biarpun tidak dosa, biarpun tidak wajib yang semacam itu, adab. Kita bayangin nanti yang terjadi di saat membengkak kayak apa. Bayangin, pernah pohon yang pernah dikasih bahan atau apa gitu, atau apa, diikat, jadi ya gitu, yang gede-gede gitu, ya gitu loh, yang ada ikatannya menjadi kecil, kurang elok lah dipandang. Makanya hendaknya dilepas tarinya, tali wangsul tadi, selesai. Baik, ada permasalahan seputar persoalan mengafani jenazah. Kita baca saja, ada berapa kira-kira? Oke, ada beberapa, sedikit aja. Pertama, supaya tidak bingung, najis yang keluar setelah jenazah dikafani. Jika ada najis yang keluar setelah jenazah dimandikan atau dikafani, maka tidak wajib mengulang memandikannya dan tidak harus mengganti kain kafannya. Tidak harus, karena apa? Merepotkan, yang karena cukup. Harus dimandikan lagi, nggak ada itu semuanya. Ya, bahkan kadang ada luka, ada darah, seperti itu. Jenazah yang anggota tubuhnya tidak utuh, kecelakaan atau apa dan sebagainya. Jika ada jenazah ditemukan tidak dalam keadaan tidak sempurna anggota tubuhnya, maka yang wajib dimandikan dan dikafani adalah hanya anggota tubuh yang ditemukan. Sekecil apapun anggota tubuh tersebut, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain seperti mazhab Malik, asalkan melebihi sepertiga. Kalau kurang enggak. Kalau mazhab Hanafi lebih dari separuh. Kalau mazhab Syafi'i yang ditemukan, lebih aman mazhab Syafi'i. Ditemukan jari, ya jarinya tok dimandikan. Hilang dimakan ikan hiu, tak taunya Pak, ketinggalan terapung jarinya. Jarinya satu, jarinya seperti itu. Baik, kita kemudian menjahit kain kafan. Hukum menjahit, kadang ada pertanyaan, biar enak gimana, biar rapi. Hukum menjahit kain kafan adalah mubah, boleh, namun tidak dianjurkan, bukan yang terbaik. Sama, melepas ikatan tidak wajib, cuman yang baik adalah segera dilepas. Kalau dijahit itu kayak diikat, bayangin badannya kekecil, Pak. Kalau orang pakai baju kegedean, baju kekecilan itu bagaimana, kan begitu. Kalau mau meledak badan kita akan meletus. Maka hukum menjahit kain kafan adalah bagi jenazah laki-laki yang muhrim. Nah, ini ada hubungannya. Laki-laki yang muhrim, bagi jenazah laki-laki yang muhrim. Muhrim itu lagi ihram, bukan antara laki perempuan yang enggak ada hubungan lalu disebut muhrim. Ini kan salah kaprah dalam berbahasa. Aku dengan Anda, wahai ibu yang solehah, bukan mahram. Bukan mahram. Mahram itu yang haram ini, bukan mahram. Tapi kalau orang muhrim lagi haji umrah, namanya muhrim. Jadi kalau muhrim, kalau menjahit jenazah biasa mah boleh, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau laki-laki muhrim, ingat, muhrim karena dia adalah, kalau lagi ihram tidak boleh mengenakan baju berjahit yang melilit, maka di saat dikafani pun tidak boleh dengan kain kafan yang dijahit. Adapun jenazah perempuan yang muhrim, hukum menjahit kain kafan adalah boleh, namun sama, tidak dianjurkan. Selesai. Makanya ini memang
kecil buku ini, akan tapi akan kami masukkan di sini beberapa permasalahan-permasalahan yang, dan kami bersandarkan pertama dengan madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Nanti kalau ada tambahan seperti tadi Hambali, Maliki, itu biasanya kami jadikan tambahan untuk wawasan saja.